Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan alat tes dengan bantuan komputer yang dikenal dengan CAT, Computer Assisted Test, banyak menjadi pilihan dalam kegiatan seleksi maupun aktivitas lain untuk mendapatkan hasil penilaian objektif. Penggunaan CAT sebagai alat tes dengan bantuan komputer ini mengedepankan objektivitas, menghindari hal-hal subjektif dari yang menilai. Penilaian dilakukan oleh sistem, selain dapat dipertanggungjawabkan, dapat diketahui langsung hasilnya oleh peserta usai mengikuti tes. Penilaian terhadap hal-hal yang bersifat subjektif, termasuk pendalaman materi tes, dapat dilakukan dengan tes wawancara. Tes dengan CAT ini biasanya sebagai pintu gerbang kedua untuk melangkah lebih lanjut sebagai peserta setelah lulus seleksi administrasi. Pembelajaran dengan simulasi model CAT kali ini merupakan variasi dari video sebelumnya. Sebagaimana menjadi permakluman semua pihak, terdapat berbagai model CAT yang diproduksi oleh berbagai pengembang. Begitu pula, tampilannya pun terdapat aneka rupa, beragam pula. Pada video simulasi CAT soal-soal tes Panwaslu Kecamatan versi 2 ini, semata-mata hanya sebagai salah satu alternatif pembelajaran. Sekali lagi, ini bukan tes yang sebenarnya dan tidak terkait sama sekali dengan pihak yang secara resmi memproduksi dan melaksanakan tes calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu 2024. Soal nomor 1, sumber dari nilai-nilai filosofis dan asas-asas dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni A. Bersumber pada kodrat manusia, B. Bersumber pada hukum positif, C. Bersumber pada ajaran agama, D. Bersumber pada adat istiadat, E. Bersumber pada Pancasila. Terhadap soal nomor 1, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E, berbunyi, bersumber pada Pancasila. Soal nomor 2, Pancasila merupakan intisari dari semua pengalaman hidup yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Pengalaman-pengalaman ini, yang kemudian membentuk watak, sikap, etika dan tata nilai yang dihidupi oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Ini merupakan makna Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Pandangan hidup, D. Sumber hukum, E. Cita-cita bangsa. Terhadap soal nomor 2, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C, berbunyi, pandangan hidup. Soal nomor 3, kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban menjunjung hukum dari pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi, A. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 30 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945.
Terhadap soal nomor 3, Anda memberikan jawaban A, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu A, pilihan jawaban pada huruf A, berbunyi, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 4, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ditegaskan dalam pasal A. Pasal 28A, B. Pasal 28B, C. Pasal 28C, D. Pasal 28E, ayat 1, E. Pasal 28E, ayat 3. Terhadap soal nomor 4, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E, berbunyi, Pasal 28E, ayat 3. Soal nomor 5, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13, Presiden memiliki hak sebagai berikut, A. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, B. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, C. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, D. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, E. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Terhadap soal nomor 5, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tidak tepat, jawaban yang tepat, yaitu A, pilihan jawaban pada huruf A, berbunyi, mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 6, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul A. Dewan Perwakilan Rakyat, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Dewan Pertimbangan Agung, E. Mayoritas suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terhadap soal nomor 6, Anda memberikan jawaban A, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu A, pilihan jawaban pada huruf A, berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 7, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan A. Keistimewaan daerah, B. Kepentingan daerah, C. Kepentingan nasional, D. Kekhususan dan keragaman daerah, E. Kepentingan daerah dan nasional. Terhadap soal nomor 7, Anda memberikan jawaban D, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu D, pilihan jawaban pada huruf D, berbunyi, kekhususan dan keragaman daerah. Soal nomor 8, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah A. Presiden, B. Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Dewan Perwakilan Daerah,
D. Mahkamah Agung, E. Dewan Perwakilan Rakyat. Terhadap soal nomor 8, Anda memberikan jawaban A, pilihan jawaban Anda tidak tepat. Jawaban yang tepat yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 9, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 2, dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam jangka waktu beberapa hari Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, A. 20 hari, B. 30 hari, C. 60 hari, D. 70 hari, E. 90 hari. Terhadap soal nomor 9, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C berbunyi 60 hari. Soal nomor 10, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, yang menjadi warga negara ialah A. Orang-orang bangsa Indonesia asli, B. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, C. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, D. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia untuk sekurang-kurangnya 10 tahun, E. Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara. Terhadap soal nomor 10, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C berbunyi orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Soal nomor 11, Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selengkapnya menjadi A. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. B. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. C. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. D. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. E. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terhadap soal nomor 11, Anda memberikan jawaban D, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu D, pilihan jawaban pada huruf D berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Soal nomor 12, Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas A. Kebersamaan, B. Kekeluargaan, C. Kemanfaatan, D. Keberhasilan, E. Keutamaan. Terhadap soal nomor 12, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tepat,
yaitu B. Pilihan jawaban pada huruf B berbunyi kekeluargaan. Soal nomor 13, Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh A. Masyarakat, B. Keluarga terdekat, C. Yayasan kemanusiaan yang dibentuk negara, D. Yayasan kesejahteraan sosial yang dibentuk negara, E. Negara. Terhadap soal nomor 13, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tidak tepat, jawaban yang tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E, berbunyi negara. Soal nomor 14, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, sebagai pengganti undang-undang, Presiden berhak menetapkan A. Keputusan Presiden, B. Ketetapan pemerintah, C. Dekret Presiden, D. Peraturan pemerintah, E. Undang-undang sementara. Terhadap soal nomor 14, Anda memberikan jawaban D, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu D, pilihan jawaban pada huruf D, berbunyi peraturan pemerintah. Soal nomor 15, sesuai dengan pasal 23E ayat 2, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada A. Menteri Keuangan, B. Presiden, C. DPR, DPD, dan DPRD, D. MPR, E. BPK. Terhadap soal nomor 15, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C, berbunyi DPR, DPD, dan DPRD. Soal nomor 16, partai politik dalam melakukan rekrutmen warga negara Indonesia, sesuai pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, untuk menjadi hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Anggota partai politik, B. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, D. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, E. Bakal calon presiden dan wakil presiden. Terhadap soal nomor 16, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C, berbunyi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Soal nomor 17, Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi dan kabupaten, kota, mendapatkan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Prioritas penggunaan bantuan tersebut untuk A. Kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, B. Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, kota, C. Bantuan sosial terhadap anggota partai politik, D. Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, E.
Kegiatan operasional bagi pengurus partai politik. Terhadap soal nomor 17, Anda memberikan jawaban D, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu D, pilihan jawaban pada huruf D, berbunyi, pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Soal nomor 18, Pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, D. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, E. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terhadap soal nomor 18, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tidak tepat, jawaban yang tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C, berbunyi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Soal nomor 19, sesuai dengan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih A. Secara musyawarah untuk mufakat, B. Secara langsung, C. Secara demokratis, D. Secara berjenjang, E. Secara serentak. Terhadap soal nomor 19, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C, berbunyi secara demokratis. Soal nomor 20, pemilihan umum sebagaimana disebutkan pada pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan secara A. Langsung, umum, mandiri, terbuka, dan adil, B. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, C. Langsung, terbuka, proporsional, terpusat dan adil, D. Langsung, tertutup, khusus, terpilih dan adil. E. Langsung, mandiri, bebas, rahasia dan adil. Terhadap soal nomor 20, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu B, pilihan jawaban pada huruf B, berbunyi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Soal nomor 21, sesuai dengan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat A. Independen, profesional, dan mandiri, B. Terbuka, situasional, dan adil, C. Proporsional, efisien dan efektif, D. Jujur, kepastian hukum dan tertib, E. Nasional, tetap, dan mandiri.
Terhadap soal nomor 21, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E berbunyi nasional, tetap, dan mandiri. Soal nomor 22, dalam rangka untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota pada pemilihan umum tahun 2024, peserta pemilihan umum tersebut adalah A. Calon anggota DPR, B. Calon anggota DPRD Provinsi, C. Calon anggota DPRD Kabupaten Kota, D. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, E. Partai politik. Terhadap soal nomor 22, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E berbunyi partai politik. Soal nomor 23, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan umum tahun 2024 adalah A. Calon anggota DPR yang belum terpilih pada pemilu sebelumnya, B. Perseorangan, C. Kelompok masyarakat, D. Ketua partai politik, E. Mantan anggota DPR. Terhadap soal nomor 23, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu B, pilihan jawaban pada huruf B berbunyi perseorangan. Soal nomor 24, dalam penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu masing-masing mempunyai jumlah keanggotaan A. KPU 5 orang, Bawaslu 7 orang dan DKPP 5 orang, B. KPU 7 orang, Bawaslu 5 orang dan DKPP 7 orang, C. KPU 7 orang, Bawaslu 7 orang dan DKPP 7 orang, D. KPU 5 orang, Bawaslu 5 orang dan DKPP 5 orang, E. KPU 7 orang, Bawaslu 7 orang dan DKPP 7 orang. Terhadap soal nomor 24, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu B, pilihan jawaban pada huruf B berbunyi KPU 7 orang, Bawaslu 5 orang dan DKPP 7 orang. Soal nomor 25, dari jumlah anggota DKPP yang ada, terdapat anggota yang berasal dari unsur masyarakat, yang diusulkan oleh A. KPU dan Bawaslu, B. Dewan Perwakilan Daerah, C. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Terhadap soal nomor 25, Anda memberikan jawaban D, pilihan jawaban Anda tidak tepat, jawaban yang tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C, berbunyi Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Soal nomor 26, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas penyelenggaraan pemilu. Berikut ini yang tidak termasuk asas penyelenggaraan pemilu: A. Mandiri, jujur, adil, B. Berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, C. Profesional, akuntabel, D. Efektif, efisien, E. Langsung, umum, bebas, rahasia.
Terhadap soal nomor 26, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E, berbunyi, langsung, umum, bebas, rahasia. Soal nomor 27, sesuai dengan pasal 167 ayat 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada A. Hari Rabu, B. Hari Kasih Sayang atau Valentine Day, C. Hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, D. Hari Besar Nasional, E. Hari libur keagamaan. Terhadap soal nomor 27, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C, berbunyi, hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Soal nomor 28, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tahapan pemilihan umum dimulai A. Paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, B. Paling lambat 25 bulan sebelum hari pemungutan suara, C. Paling lambat 30 bulan sebelum hari pemungutan suara, D. Paling lambat 35 bulan sebelum hari pemungutan suara, E. Paling lambat 40 bulan sebelum hari pemungutan suara. Terhadap soal nomor 28, Anda memberikan jawaban A, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu A, pilihan jawaban pada huruf A, berbunyi, paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Soal nomor 29, berikut ini termasuk tahapan penyelenggaran pemilihan umum, kecuali A. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, B. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, C. Penetapan peserta pemilu, D. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, E. Rekrutmen PPK, PPS dan KPPS. Terhadap soal nomor 29, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E, berbunyi, rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS. Soal nomor 30, pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat, sesuai dengan pasal 448 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut, kecuali A. Sosialisasi pemilu, B. Mobilisasi pemilih, C. Pendidikan politik bagi pemilih, D. Survei atau jajak pendapat tentang pemilu, E. Penghitungan cepat hasil pemilu. Terhadap soal nomor 30, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu B, pilihan jawaban pada huruf B, berbunyi, mobilisasi pemilih. Soal nomor 31, sesuai dengan pasal 172 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik peserta pemilu dipersyaratkan memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan 75% jumlah kabupaten, kota di provinsi yang bersangkutan dan memiliki kepengurusan A. Di seluruh kecamatan di kabupaten, kota bersangkutan, B.
di 75% kecamatan di kabupaten kota bersangkutan, C. di 50% kecamatan di kabupaten kota bersangkutan, D. di 25% kecamatan di kabupaten kota bersangkutan, E. di 10% kecamatan di kabupaten kota bersangkutan. Terhadap soal nomor 31, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C, berbunyi, di 50% kecamatan di kabupaten kota bersangkutan. Soal nomor 32, salah satu kegiatan pemilihan umum tahun 2024 adalah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kota. Berapakah jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Kota? A. Paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. B. Paling sedikit 21 kursi dan paling banyak 56 kursi. C. Paling sedikit 22 kursi dan paling banyak 57 kursi. D. Paling sedikit 23 kursi dan paling banyak 58 kursi. E. Paling sedikit 24 kursi dan paling banyak 59 kursi. Terhadap soal nomor 32, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tidak tepat. Jawaban yang tepat yaitu A, pilihan jawaban pada huruf A, berbunyi, paling sedikit 20 kursi dan paling banyak 55 kursi. Soal nomor 33, daftar pemilih tetap. Sesuai pasal 210 ayat 1, dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan yang terdiri atas A. Data pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT di suatu TPS dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik di wilayah TPS tersebut. B. Data pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik di wilayah TPS lain. C. Data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik di wilayah TPS lain. D. Data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS dan tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik. E. Data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Terhadap soal nomor 33, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E, berbunyi, data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Soal nomor 34, berikuti ini pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, sesuai dengan pasal 348 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kecuali A. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan. B. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan. C. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. D. Penduduk yang telah memiliki hak pilih. E. Penduduk yang pindah dan belum memiliki hak pilih.
Terhadap soal nomor 34, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E, berbunyi, penduduk yang pindah dan belum memiliki hak pilih. Soal nomor 35, pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS, sesuai dengan pasal 355 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip A. Dari umur tertua, B. Dari umur termuda, C. Dari jenis kelamin, D. Urutan nomor daftar pemilih, E. Urutan kehadiran pemilih. Terhadap soal nomor 35, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tidak tepat, jawaban yang tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E, berbunyi, urutan kehadiran pemilih. Soal nomor 36, pada saat pemungutan suara di TPS, apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, sesuai pasal 355 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS. Berapa kali KPPS dapat memberikan surat suara pengganti? A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Terhadap soal nomor 36, Anda memberikan jawaban A, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu A, pilihan jawaban pada huruf A, berbunyi 1 kali. Soal nomor 37, berikut ini termasuk perlengkapan pemungutan suara, sesuai dengan pasal 341 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kecuali A. Kotak suara, B. Surat suara, C. Kartu suara, D. Bilik pemungutan suara, E. Tempat pemungutan suara. Terhadap soal nomor 37, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C, berbunyi kartu suara. Soal nomor 38, penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, sesuai pasal 374 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, B. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka, C. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya, D. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas, E. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas. Terhadap soal nomor 38, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu B, pilihan jawaban pada huruf B, berbunyi, penghitungan suara dilakukan secara terbuka. Soal nomor 39, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye dapat dilakukan dengan berbagai metode. Berikut ini metode kampanye yang dapat dilakukan, kecuali A. Kegiatan peribadatan, B. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, C.
pertemuan terbatas, D. pertemuan tatap muka, E. iklan media cetak, iklan media elektronik dan internet. Terhadap soal nomor 39, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tidak tepat, jawaban yang tepat, yaitu A, pilihan jawaban pada huruf A, berbunyi, kegiatan peribadatan. Soal nomor 40, kampanye pemilu yang dilaksanakan sebagaimana disebutkan pada pasal 275 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu iklan media massa cetak, iklan media massa elektronik dan internet dan rapat umum dilaksanakan selama A. 18 hari, B. 19 hari, C. 20 hari, D. 21 hari, E. 22 hari. Terhadap soal nomor 40, Anda memberikan jawaban D, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu D, pilihan jawaban pada huruf D, berbunyi 21 hari. Soal nomor 41, sesuai dengan pasal 275 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU yang dapat didanai oleh APBN, sebagai berikut, kecuali A. pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, B. rapat umum, C. iklan di media massa cetak, D. iklan media massa elektronik dan internet, E. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon. Terhadap soal nomor 41, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu B, pilihan jawaban pada huruf B, berbunyi rapat umum. Soal nomor 42, sesuai dengan pasal 330 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dana kampanye pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dari sumber lain yang berasal dari perseorangan tidak melebihi A. 1,5 miliar, B. 2 miliar, C. 1,5 miliar, D. 2,5 miliar, E. 3 miliar. Terhadap soal nomor 42, Anda memberikan jawaban D, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu D, pilihan jawaban pada huruf D, berbunyi 2,5 miliar. Soal nomor 43, sesuai dengan pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jumlah anggota Panwaslu Kecamatan, A. sebanyak 5 orang, B. sebanyak 5 atau 7 orang, C. sebanyak 3 atau 5 orang, D. sebanyak 3 orang, E. sebanyak 1 orang. Terhadap soal nomor 43, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tidak tepat, jawaban yang tepat, yaitu D, pilihan jawaban pada huruf D, berbunyi sebanyak 3 orang. Soal nomor 44, berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan Panwaslu Kecamatan untuk menjalankan tugas untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran pemilu, kecuali A.
mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan. B. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan. C. Melakukan koordinasi dengan pihak terlapor. D. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait. E. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kecamatan. Terhadap soal nomor 44, Anda memberikan jawaban C, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu C, pilihan jawaban pada huruf C, berbunyi, melakukan koordinasi dengan pihak terlapor. Soal nomor 45, syarat untuk menjadi calon anggota Panwaslu Kecamatan, sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada saat pendaftaran berusia paling rendah, A. 40 tahun, B. 35 tahun, C. 30 tahun, D. 25 tahun, E. 17 tahun. Terhadap soal nomor 45, Anda memberikan jawaban D, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu D, pilihan jawaban pada huruf D, berbunyi 25 tahun. Soal nomor 46, sesuai dengan pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal-hal berikut dilarang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, kecuali A. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain. B. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. C. Mengganggu ketertiban umum. D. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. E. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Terhadap soal nomor 46, Anda memberikan jawaban E, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu E, pilihan jawaban pada huruf E, berbunyi, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan. Soal nomor 47, berikut ini merupakan pihak-pihak yang dilarang dilibatkan oleh pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye, sesuai dengan pasal 289 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kecuali A. Aparatur sipil negara, B. Kepala desa, C. Perangkat desa, D. Rukun tetangga, E. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Terhadap soal nomor 47, Anda memberikan jawaban A, pilihan jawaban Anda tidak tepat, jawaban yang tepat, yaitu D, pilihan jawaban pada huruf D, berbunyi, rukun tetangga. Soal nomor 48, sesuai dengan pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara dan A. Berhenti dari jabatannya, B. Berhenti sementara dari jabatannya, C.
menjalani cuti dalam tanggungan negara, D. menjalani cuti di luar tanggungan negara, E. tidak perlu cuti dan tetap menjalankan tugas negara. Terhadap soal nomor 48, Anda memberikan jawaban D, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu D, pilihan jawaban pada huruf D, berbunyi, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Soal nomor 49, pelanggaran pemilu merupakan tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran yang berpedoman pada sumpah janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu adalah pelanggaran A. Administrasi pemilu, B. Kode etik penyelenggara pemilu, C. Pidana pemilu, D. Seremonial pemilu, E. Sosialisasi pemilu. Terhadap soal nomor 49, Anda memberikan jawaban B, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu B, pilihan jawaban pada huruf B, berbunyi, kode etik penyelenggara pemilu. Soal nomor 50, setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, sesuai pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melanggar larangan ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu, dipidana kurungan paling lama, A. Tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah, B. 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah, C. 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah, D. 4 tahun dan denda paling banyak 48 juta rupiah, E. 5 tahun dan denda paling banyak 60 juta rupiah. Terhadap soal nomor 50, Anda memberikan jawaban A, pilihan jawaban Anda tepat, yaitu A, pilihan jawaban pada huruf A, berbunyi, tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Dari 50 butir soal, 40 jawaban benar, 10 jawaban salah, skor Anda 80. Demikian, sampai jumpa.